warahmatullahi wabarakatuh. Halo MNCers, selamat malam. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya MNCers. Nah, masih di live IG MNC Sekuritas. Kali ini bersama saya Zahra. Malam ini kita akan ngobrol lagi nih, ngebahas lagi tentang Gen Z atau generasi nabung saham gemesin. Bersama tamu spesial kita, kali ini tamu spesial kita yaitu seorang investor muda dari salah satu galeri investasi terbaik, mitra MNC Sekuritas, yang telah berturut-turut dalam 7 tahun mendapatkan penghargaan dari Bursa Efek Indonesia. Pasti MNCers pada penasaran banget dong. Nah, sambil menunggu tamu kita nih untuk join di live IG malam ini, MNCers yang udah ngikutin Gen Z edisi minggu sebelumnya nih, aku mau tanya nih sama MNCers yang udah join di sini, masih inget gak di edisi sebelumnya kita sudah ngebahas tentang kenapa sih kita perlu berinvestasi, khususnya di saham, dan di level IHSG saat ini apakah tepat untuk memulai investasi saham? Dan bahkan dengan cara yang lebih mudah, kita bisa mulai belajar berinvestasi dengan cara menabung saham. Tentunya nabung saham ini dilakukan dalam jangka panjang dan dengan cara membeli saham-saham yang memiliki kinerja perusahaan yang baik dan terus bertumbuh dari sisi pendapatan ataupun labanya. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngobrolin kan tentang cara dan strategi menabung saham, malam ini kita mendengarkan pengalaman nabung saham dari salah satu investor yang akan hadir bersama kita di live IG malam ini. Tapi MNCer, sebelum kita sharing nih bersama tamu spesial kita malam ini, aku mau tahu dong MNCers yang join nih, dari mana aja sih? Dari kota mana aja? MNCers, terima kasih ya udah bergabung. Kalian yang baru pulang kerja, atau kalian yang habis kuliah online dan habis beraktivitas-aktivitas lainnya. Nah, di sini kita bisa sharing-sharing nih sambil istirahat. Nah, MNCers, udah ada yang mulai nabung saham belum di sini? Jawab ya di kolom komentar, dan nantinya teman-teman di sini juga boleh banget nih bertanya-tanya kepada narasumber kita malam ini. Kalau MNCers udah pernah nabung sahamnya berapa lama? Aku juga mau tahu dong, MNCers. Nah, sambil kita nunggu tamu spesial kita malam ini, boleh ya MNCers sambil kota mana aja. Hai, wah ada Kak Ayu. Hai juga, ada Kak Sarifah. Oke, sepertinya tamu kita udah join nih bersama kita. Halo Mbak Dina. Halo, Mbak Zahra. Hai, sehat Mbak? Gimana nih kabarnya malam ini? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Zahra sehat. sehat. Sehat, Alhamdulillah Mbak. Sehat dan energik selalu ya. Kita harus jaga-jaga kesehatan nih di pandemi. Nah, MNC, kenalan dulu yuk sama tamu kita malam ini. Namanya Mbak Dina. Beliau adalah seorang investor dari Galeri Investasi IB Kesatuan Bogor. Selain sebagai seorang investor, Mbak Dina ini juga aktif loh sebagai dosen dan kepala lab pasar modal di GI IB Kesatuan Bogor. Nah, GI Kesatuan Bogor ini udah punya nama yang harum banget seperti yang aku bilang sebelumnya. GI IB Kesatuan Bogor berturut-turut dalam 7 tahun terakhir nih mendapatkan penghargaan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, Mbak Dina, boleh dong dijelasin nih sharing. Karena kan GI IB Kesatuan ini yang aku tahu sebagai role model juga kan bagi kampus lainnya dalam pengelolaan GI dan penciptaan investor di pasar modal. Jadi boleh dong kita sharing nih di GI Kesatuan Bogor itu gimana sih? Terus aku mau tanya nih, sebenarnya GI Kesatuan itu udah ada sejak kapan dan apa saja prestasi yang telah didapatkan? Boleh dijelasin Mbak Dina? Boleh dong pastinya. Untuk galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang di IB Kesatuan itu ada sejak tahun 2009, dari bulan Oktober, tanggal 16 Oktober 2009. Di sini kita udah jalan hampir 11 tahun ya, 11 tahun di galeri. Alhamdulillah tadi pencapaiannya pun sudah diraih, yang sudah Mbak Zahra sebutkan ada 7 tahun berturut-turut. Alhamdulillah itu galeri investasi B terbaik dari Bursa Efek Indonesia. Itu kita meraih 4 kali galeri investasi terbaik di bidang edukasi dan pemerataan informasi. Kemudian ada 2 penghargaan di penambahan jumlah rekening efek
dan yang terakhir dan yang satu itu dari inovasi di tahun 2018 gitu. Jadi sebelumnya galeri investasi ini awal mulanya ini terbentuk atas inisiatif dari Sivitas Akademika dari IB Kesatuan dari kampus. Jadi untuk mengembangkan mengenalkan investasi selain investasi yang sudah ada yaitu di dalam pasar modal pun gitu kan, kemudian menyebarkan literasi keuangan juga di situ. Itu sih awal mulanya. Kemudian dari awal pun itu kita di ketuanya almarhum Pak Aan Solehan, dan sekarang setelah beliau wafat digantikan dengan yang sampai sekarang ini Bapak Yoyon Supriyadi gitu. Kita sih seperti itu sih Mbak Zahra, dan sekarang masih aktif alhamdulillah galeri investasinya. Perjalanannya cukup panjang ya Mbak, sampai bisa meraih penghargaan-penghargaan ini, dan tentunya GIIB Kesatuan pasti selalu konsisten untuk selalu menjadi yang terbaik. Nah, ternyata sudah segudang penghargaan nih dan prestasi yang telah diraih oleh GIIB Kesatuan Bogor. Dari banyaknya prestasi tersebut yang Mbak Dina sebutkan nih, kira-kira mana sih Mbak penghargaan yang paling berkesan dan yang paling membanggakan bagi GIIB Kesatuan Bogor? Hampir semua penghargaan itu berkesan bagi kita gitu kan, termasuk dukungan-dukungan juga dari Sivitas Akademika IB Kesatuan, dari Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas yang selalu dukung kegiatan kita. Di sini semua berkesan, cuman ada satu cerita yang berkesan mungkin ya untuk tim galeri kita, itu karena kita bingung caranya untuk mendapatkan inovasi di situ kan di tahun 2018. Alhamdulillah pecah telur kita, walaupun kemarin posisi kedua terbaik gitu kan, kita masuk ke inovasi, kita rebut juga penghargaan inovasinya gitu, karena kan sampai edukasi di sini kan udah 3 kali waktu itu, 3 kali menang edukasi, kemudian penambahan jumlah rekening efek, tinggal satu cara inovasi ini seperti apa gitu. Alhamdulillah di tahun 2018 kita udah dapat inovasi gitu sih. Jadi hampir semua berkesan dan semua ada ceritanya gitu, cuman yang lebih berkesan sendiri itu dari inovasi gitu. Nah, Karena kan kita harus berinovasi kan galeri investasinya. Nah, kalau tadi Mbak Dina udah ngejelasin nih dan menyinggung sedikit tentang inovasi. Mungkin sebagian MNCers ada yang belum tahu nih, inovasi apa sih Mbak yang dilakukan oleh GI Kesatuan Bogor. Boleh dong dijelasin Mbak Dina dalam pengelolaan, terus galeri investasi, bisa diceritakan kah bagaimana perjalanannya bisa melakukan inovasi baru dan yang pastinya sampai mendapatkan penghargaan ya dari Bursa Efek Indonesia. Oke, yang sudah kita lewatin itu, apalagi untuk dapat inovasi kemarin, itu kita ada membuka galeri investasi Pasar Rangga Gading gitu. Jadi ini galeri pasar yang ada di sekitar kampus. Jadi kita di IB Kesatuan itu ada 2 galeri. Yang pertama galeri IB Kesatuan sendiri, itu galeri yang di dalam kampus, dan yang ada di luar kampus itu galeri Pasar Rangga Gading gitu. Jadi caranya pun untuk pengelolaannya pun hampir sama untuk galeri pasar, cuman membedakan itu tempatnya dan nasabahnya kali ya. Nasabahnya ini kan lebih cenderung dari umum gitu. Kan kalau misalkan yang kampus lebih banyak dari Sivitas Akademika dari kampus IB Kesatuan gitu. Wah, gitu sih, keren banget nih ya Mensia. Nah, jadi kita ada di tengah pasar gitu. jadi sambil berinvestasi, sambil kulineran bisa ya Mbak di situ ya? Iya, karena kan di Jalan Rangga Gading itu yang dekat kampus, itu kan ada pasar juga, ada pasar kecil. Kalau pagi itu banyak yang jualan sayur, dan kalau misalkan menjelang siang itu lebih banyak kuliner gitu. Karena kan kita posisinya juga di dekat dengan Jalan Surya Kencana, kan yang terkenal dengan street food-nya gitu kan, kulinernya di Kota Bogor gitu. Jadi kita anggap posisinya sih pas untuk buka galeri pasar gitu. Tuh Mbak. Nah, teman-teman di sini yang sudah bergabung, siapa nih yang suka kulineran juga? Boleh juga dong nih, kalau misalkan mungkin ada nih yang dari Bogor atau yang suka kulineran di Bogor ya kan, boleh nih isi di kolom komentar kemana sih kalian biasanya
Dan kali aja bisa mampir-mampir ya Mbak ke GI Pasaran Gading nantinya Bisa, gitu. jadi sambil jajan, sambil investasi di kita boleh, buka rekening di kita boleh. Jadi Mau konsepnya nanya-nanya, investasi dengan ini kuliner bisa. ya Mbak. Betul, Nah, gitu. biasanya kalau di GI Pasaran Gading itu aktivitasnya seperti apa sih Mbak untuk saat ini gitu? Dan gimana awal mulanya sambutan dari para pedagang di pasar gitu? Untuk kegiatannya sama dengan galeri-galeri yang di kampus, jadi galeri pasar pun sama konsepnya gitu kan. Kita mendepankan untuk edukasi ya, gitu. Untuk edukasi, jadi setiap ada orang yang mampir ke galeri pasar, mereka pasti kan menanyakan, ini tempat apa sih gitu kan? Apa sih itu pasar modal? Apa sih saham gitu? Dan membandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain. Jadi kita di situ pun menjelaskan, mengedukasi bahwa saham itu seperti apa gitu kan. Bursa efek itu apa? Kadang ada nasabah itu bursa efek itu apa gitu. Sekuritas itu apa? Jadi kita jelasin. Jadi kan masuknya ke edukasi juga di situ. Jadi kita mengedukasi sampai nanti ternyata paham juga gitu kan. Yang menanyakannya pun paham dan tertarik untuk mulai berinvestasi di pasar modal gitu. Awal responnya sih sebenarnya untuk awal-awal pasti mereka bingung ya, apalagi pedagang-pedagang pasar, ini kantor apa gitu kan, ini tempat apa sih gitu kan, sampai ada pedagang yang nyeletuk, oh ini buat jual beli saham, masuk ke sini aja gitu, disangkanya kita yang tukang jual beli saham gitu, padahal kan enggak ya kalau untuk konsep galeri itu sendiri kan, jadi lebih cenderung tetap ke edukasi gitu. Jadi untuk yang pedagangnya pun sudah mulai mengerti gitu pasar modal itu apa gitu. Jadi mereka pun kadang kalau misalkan lagi belanja terus ada pelanggannya atau yang lagi belanja ke tempat mereka gitu nanya, ini ruangan apa sih, kok ada bursa efeknya, ada ininya, ada gitu kan, yang punya siapa ini gitu kan. Kadang ada yang nanya, oh kadang nanti penjualnya pun yang ngejelasin, oh ini galeri investasi gitu kan. Kalau misalkan ini pasar modal, mau tahu saham kayak gini, masuk aja ke dalam gitu. Jadi mereka yang nyuruh ke dalam gitu juga, nanti di dalam dijelasin lagi kok ada orangnya gitu. Jadi banyak yang mulai dari sambil belanja sambil lihat gitu, ini apa sih gitu kan. Alhamdulillah sih ada juga beberapa yang tertarik untuk mulai berinvestasi gitu. Iya, pasti menarik Yes. ya Mbak. Apalagi mungkin baru nih menemukan, oh di pasar ada galeri investasi gitu kan. Mungkin bagi Ya, sebagai gitu. pedagang atau pembeli kan. Jadi tertarik gitu. Betul. Ternyata galeri Gitu. investasi ini sekarang tidak hanya di kampus saja ya, dan juga dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dalam memulai belajar investasi saham. Betul ya Mbak Dina ya? Udah pasti kan ini jadi sebuah sarana dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk terus belajar bagaimana cara berinvestasi di saham dan terus membekali pengetahuan tentang cara berinvestasi gitu. Tuh, setuju banget tuh sama Mbak Dina. Dan kayaknya nih teman-teman MNCers yang bergabung di sini ada yang sebagian udah pernah ke GI Pasaran Gading atau ke Bogor mungkin ya Mbak. Ini ada yang tahu mie ayam acil, katanya enak tuh deket GI Pasaran Gading. Wah, aku jadi pengen nyobain. Ya, ntar Nah, kalau misalkan udah pandeminya udah hilang, main ke kampus ya, betul. iya pasti Mbak Dida. Nanti kita main lihat-lihat GI Pasaran Gading sambil berinvestasi nih teman-teman. Jangan lupa ya. Nah, balik lagi nih. Kita lanjut tentang ngobrol nabung saham nih Mbak Dina. Bisa di-share Ya. kepada emitters di sini gimana sih pengalamannya Mbak Dina dalam awal mula berinvestasi saham dan akhirnya memilih the way-nya dalam berinvestasi dengan cara menabung saham. Oke, tentang nabung saham ya. Oke, saya mungkin awal dulu kali ya kenal saham itu seperti apa kali ya gitu Iya, kan. betul Saya dulu Pak. kenal saham, tahu saham, tahu pasar modal itu pas zaman-zaman kuliah gitu, zaman-zaman kuliah. Tapi nggak seperti mahasiswa yang zaman sekarang udah mulai investasi karena dulu kendala untuk pembukaan rekening ya, dananya tuh cukup besar. Kalau mungkin yang sekarang terjangkau cuma 100.000, tapi kalau misalkan zaman saya kuliah itu mulai dari 3 juta untuk mahasiswa membuka anak. Kita kan yang namanya mahasiswa, duit dari mana sih 3 juta, orang dikasih uang jajan juga pas-pasan kadang gitu kan. Jadi masih cuman belajar aja sih, cuman cari tahu saham itu seperti apa, kemudian cara transaksinya seperti apa, kayak gini gitu. Dan pas lagi saya ikut
berhubung Galeri Kesatuan itu udah ada CMC dari awal mula berdiri, ada KSP, sekarang mungkin KSPM ya. Kalau kita dulu punyanya CMC, jadi sekarang pun namanya Capital Market Club. Jadi sebelum booming KSPM kita udah punya duluan nih ceritanya. Jadi kayak kelompok studi pasar modal saya ikut di situ dari semester 4 saya ikut coba pelatihannya seperti apa, karena setiap minggu itu ada pelatihan dari segi teknikal dan fundamental. Jadi saya belajar secara ikut CMC tersebut, jadi ikut kegiatan kemahasiswaan di situ, ikut di kampus. Kebetulan saya juga alumni kesatuan, jadi jadi dari CMC saya coba belajar tentang ternyata investasi itu seperti ini gitu, pasar modal itu seperti ini. Karena bagi saya pasar modal tuh apa sih, kan aneh gitu kan, biasanya kan cuman investasi banyaknya nabung, beli properti, beli tanah gitu kan, atau di saving di emas gitu kan. Jadi cuma apa sih ini produk baru gitu kan selama ini kita taunya produknya produk perbankan yang buat investasi, ternyata di pasar modal pun ada gitu. Dari situ mulailah saya punya rekening saham itu di tahun 2015 punya rekening saham. Masih bingung kan caranya seperti apa nih, nabung saham kan masih blank. Ikut pelatihan-pelatihan gitu, kalau ada ikut pelatihan suka ikut gitu kan, cara pilih saham seperti apa, dari fundamentalnya, teknikalnya seperti apa, seperti itu gitu. Tapi ya mulainya sih kayak gitu, dari mulai sedikit gitu kan karena di tahun 2015 itu udah mulai pembukaan rekening itu mulai dari 100.000 gitu kan, dari 100.000 udah coba mulai dari dana yang sedikit ya nyisihin gitu kan, berhubung 2015 sudah kerja, jadi udah mulai nyisihin sedikit-sedikit. Ternyata ya ada pasang surutnya juga gitu kan, ada naik turunnya, tapi alhamdulillah sih dari pasang surutnya itu kita belajar juga, ada pengalaman gitu, bukan kita dapat ruginya aja, tapi kita dapat pengalamannya, dapat pelajarannya juga sih dari situ gitu. Pengalaman sih, jadi cara nabungnya seperti itu sih, dari lebih disimpan, karena saya bukan tipe yang trader gitu, nggak bisa trader. Kalau trader tuh udah deg-degan gitu kan, kayak megang bom gitu kan, kalau udah beli gitu udah megang bom. Jadi kalau itu saya lebih ya walaupun lebih santai aja deh, buat di save buat saving untuk berapa bulan ke depan gitu sih Zahra. Jadi nggak terlalu pengenalan sahamnya sih seperti itu dari awalnya gitu. Dari kuliah udah tahu, mulai masuk pas udah kerja gitu. Jadi nabung saham untuk investasi jangka panjang ya Mbak? Iya, lebih jangka panjang, karena kalau udah pernah sih nyoba untuk trader, tapi deg-degan gitu kan, masih jiwanya masih takut resiko gitu kan, nggak mau resikonya gede-gede gitu. Saya orangnya penakut, jadi nggak berani, jadi lebih cenderung udahlah saving aja gitu sih. Untuk awal mulanya sih seperti itu. Iya bener nih Mbak Dina, berarti Mbak Dina udah cukup lama menjadi investor ya, udah lama malah. Jadi bener nih MSIers yang dibilang sama Mbak Dina, kalau membuka rekening saham sekarang tuh udah cukup mudah. Hanya dengan 100.000 aja kalian sudah bisa loh top up dana RDN gitu. Nah Mbak Dina berarti alumni dari Kesatuan juga ya Mbak? Betul, alumni dari Kesatuan juga. Nah, teman-teman MSiers yang bergabung di sini, kalian kuliah di mana nih? Atau alumni di mana? Atau ada nih yang lagi join alumni Kesatuan? Boleh nih komen di sini. Atau reunian sama Mbak Dina mungkin, teman-teman dari alumni Kesatuan? Nah, Mbak, kalau misalkan tadi kan Mbak Dina udah ngejelasin nih awal mula menabung saham. Zara mau tahu dong kendala-kendala yang pernah dialami dalam memulai menabung saham. Ada nggak sih Mbak kendala yang Mbak Dina rasain gitu sejak awal memulai menabung saham? Oke, mulai dari nabung saham itu yang pertama sih kendalanya waktu milih ya, milih saham mana sih yang harus kita beli gitu kan, karena kan dari kita sendiri kadang bingung ya, saham yang mana yang lagi bagus kan, yang kira-kira prospek kedepannya itu bagus gitu kan, yang masih bisa naik beberapa bulan ke depan gitu kan, kita lihat prospek ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi awal mulanya sih bingungnya sih itu buat memilih sahamnya aja gitu. Jadi baru memilih saham, kemudian kendalanya mungkin
Kalau saya sih kendalanya waktu kemarin sih masih karena kita kan modalnya mulai dari yang kecil ya gitu, nggak langsung modalnya langsung gede gitu kan di situ. Jadi modalnya dari yang kecil, jadi kita mungkin kendalanya jadi pilih sahamnya, oh ya udahlah kita carinya yang lebih murah gitu kan. Pengen beli saham yang bagus tapi uangnya belum cukup gitu kan. Jadi paling kendalanya sih di situ sih dari pemilihan sahamnya itu sendiri. Iya betul Mbak. Dengan pemilihan saham ya. Nah, seperti yang pernah dibahas sebelumnya nih di Gen Z yang minggu lalu nih Mbak Dina, karena kan kita sebelumnya ada Gen Z yang generasi nabung saham tentang strategi menabung saham. Nah, kalau dari Mbak Dina sendiri, boleh nggak sih di-share ke MNCers tentang bagaimana strategi Mbak Dina dalam menabung saham? Pasti kan setiap orang punya strategi masing-masing nih. Nah, MNCers mau banget tahu tentang strategi Mbak Dina dalam menabung saham dan bagaimana cara Mbak Dina memilih saham untuk ditabung. Gitu. Oke, cara kalau misalkan buat milih saham sendiri sih lebih cenderung kita kenalin dulu perusahaannya gitu. Jadi biasanya kalau misalkan mau beli saham saya lihat dulu nih perusahaannya perusahaan mana dulu nih. Contoh misalkan kadang saya suka baca berita dulu sih gitu kan. Berita yang lagi rame apa gitu. Jadi lagi misalkan kayak kemarin tahun lalu misalkan ya lagi rame-rame pandemi, wah berarti kan pandemi semua sahamnya lagi pada turun nih gitu kan. Wah, jadi lihat dulu perusahaan mana, kita lihat lagi fundamentalnya seperti apa perusahaannya gitu. Jadi kenali dulu perusahaannya seperti apa, fundamentalnya, dan biasanya saya perpatokan dengan LQ45 sih gitu. LQ45 45 saham liquid di situ. Jadi saya ngelihat mana sih perusahaan yang termasuk ke dalam LQ45 yang kita lihat yang biasa. Terus saya lagi lihat lagi dari chartnya, lagi dari pergerakan harganya. Wah, pernah nggak sih apa historical price-nya itu nyentuh sampai harga tertingginya berapa gitu, dan sekarang ngebandingin dengan harga yang sekarang berapa gitu, lebih kayak gitu sih. Jadi kenali dulu perusahaannya, dia bergerak di bidang apa, emitennya tersebut, kemudian prospek kedepannya seperti apa. Jadi lihat dari sisi fundamentalnya dan teknikalnya juga sih. Itu sih Keren banget. Zahra. Jadi gitu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak langsung main asal beli kata temen. Pernah sih waktu itu ngikutin kata temen, pernah ngikutin kata temen. Jadi kayak Din, lu udah masuk saham ini belum gitu kan? Gue udah ngambil nih di harga segini katanya gitu. Gue udah cuan loh, adik kan. Otomatis kan, wih, wah kira-kira kalau misalkan gue masuk bakal naik lagi nggak ya gitu kan ya. Pernah tuh sekali ngikutin rekomendasi temen, ternyata temen udah cuan duluan ya. Kita pas waktu kita beli ternyata harganya udah mahal. Hasil kita cuman dapet loss-nya doang gitu. Jadi dari situ ya udahlah, daripada ngikutin kata teman, kita bikin trik sendiri aja, strategi sendiri untuk mulai nabung sahamnya seperti apa gitu. Iya Itu benar-benar sih. punya strategi masing-masing ya. Dan benar Iya, banget gitu. ya, kita harus kenali perusahaannya, kinerja perusahaannya yang baik. Terus gimana nih bertumbuh nggak dari sisi pendapatan atau labanya. Ya. Yang udah dijelasin sama Mbak Dina. Jadi MSCers yang masih bingung, masih ragu, boleh juga nih pakai tips and trick dari Mbak Dina ya Mbak ya. Biar Boleh. cuan, kata zaman sekarang supaya cuan ya. Nah, Mbak Dina pernah nggak sih ketemu satu kondisi di mana di bulan tertentu belum dapat menyisihkan dana nih untuk menabung saham? Dan bagaimana sistem di rekening gemesin, MNC gemesin untuk menanganinya gitu. Oke, kalau misalkan berhubung saya juga rekeningnya di MNC pakai yang gemesin gitu kan, jadi saya juga nabung saham setiap bulan, jadi nyisihin. Pernah satu ketika, benar yang tadi, pernah nggak sih lupa gitu nggak kita nggak ngecek saldo di RDN sampai nggak kepotong gitu kan untuk beli sahamnya, untuk nggak kedebet. Pernah waktu itu, tapi untuk dipakai yang akun gemesin ini, yang di MNC Sekuritas ini, kita nggak perlu khawatir gitu kan. Jadi nanti pada saat kita nanti udah punya uangnya lagi, kita udah top up lagi, otomatis nanti sistemnya langsung dibelikan saham yang udah kita rencanakan, kita tabungkan dari awal gitu, selama satu periode tersebut gitu. Itu sih, jadi lebih enak sih kalau untuk pakai aplikasi gemesin ya gitu kan. Aplikasi gemesin, jadi kita nggak harus repot
tiap bulan harus kita lihat harga sahamnya seperti apa, tapi kita sistemnya udah kayak sistem auto debit, jadi otomatis nanti sistem yang membelikan sahamnya. Yang penting kita menentukan dulu sahamnya dari awal kita mau saham apa gitu. Nanti per tanggal berapa, nanti kan lebih enak ya gitu. Kayak saya biasanya isiin setelah gajian langsung saya top up, langsung otomatis kan harganya langsung kebeli gitu kan ya. Jadi tiap bulan saya sisihin uang dari tabungan saya untuk nabung saham di aplikasi Gemesin ya gitu, di MNC Trade. Itu sih. Jadi gampang banget kalau untuk apa? Jadi saya pun kalau di galeri pasar atau di galeri kampus, kalau misalkan ada yang menanyakan nabung saham, saya biasanya merekomendasikan untuk buka akun Gemesin gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi setiap bulan cuman kita nggak repot juga sih untuk gimana beli sahamnya gitu kan. Kita cuman tinggal pantau nanti portofolio kita, nanti otomatis yang penting ada saldonya minimal pun untuk Gemesin itu kan 100.000 untuk nabung saham, jadi 100.000 untuk sisihkan uang kita ke akun Gemesin itu kita udah bisa beli saham gitu. Jadi sistemnya Gemesin ini smart dan fleksibel ya Mbak? Fleksibel banget, ini ngebantu banget kalau misalkan kayak kita yang biasanya nggak biasa bantengin terus kan setiap hari gitu ngelihat chart gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kita cuman ya udah cuman buat invest, emang rencana kita buat nabung itu bagus. Itu sangat ngebantu banget gitu. Iya benar ngebantu banget. Jadi teman-teman nentuin dulu nih mau pakai saham yang mana ya yang buat dipotong per bulannya. Nanti sistem akan otomatis motong Ya sendiri. gitu. Tentuin dulu sahamnya, tentuin dulu nominalnya gitu. Sisihkan uangnya per bulan, yuk kita nabung saham. Betul, yuk kita nabung saham bareng-bareng. Bener banget nih MNCers. Nah MNCers sambil kita sharing-sharing kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, punya pertanyaan buat Mbak Dina, boleh langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti kita tanya-tanya bareng, sharing-sharing bareng sama Mbak Dina. Bener banget nih Mbak Dina. Nah ternyata emang mudah ya cara menabung saham di MNC Gemesin. Selain itu banyak benefit lainnya seperti sistem yang tadi aku bilang, smart, fleksibel, terus juga lebih mudah ya Mbak. Pokoknya sekarang tuh Iya, serba gampang teman-teman. Kalau teman-teman mau nabung saham atau mau mulai berinvestasi, sangat gampang dan cara-caranya juga mudah ya Mbak. ini mudah banget gitu. Banget. Jadi kalau untuk yang di MNC, apalagi kalau udah mulai pakai simplikasi itu gampang banget. Jadi kita nggak usah tulis-tulis formulir lagi di OA ya opening account. Jadi kita tinggal upload data KTP sama selfie KTP itu gampang banget pakai aplikasi MNC Trade. Tuh, teman-teman jangan lupa juga ya download aplikasi MNC Trade. Karena gampang banget kita ada full online juga ya, Mbak. Ya betul. Teman-teman lebih mudah. Sekarang tuh pakai HP aja udah serba bisa ya, Mbak. Hanya dengan HP kemana-mana berinteraksi. Betul, teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman. Isi nih di kolom komentar yang mau nanya-nanya. Sebelum kita ke sesi tanya-tanya, aku juga mau ingetin nih kalau kita masih ada program traktor. Mbak Dina udah tahu belum nih program traktornya MNC? Udah dong. Nah, Mbak Dina udah tahu nih, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu. Traktor itu adalah traktir investor, masih berjalan sampai tanggal 31 Juli 2021. Ada hadiah menarik bagi kamu yang belum menjadi investor di MNC Sekuritas, yaitu kamu akan mendapatkan e-voucher belanja Shopee senilai total 2 miliar dan juga 10 sepeda motor bagi top 10 referral. Nah, ayo buruan jadi investor di MNC Sekuritas. Seperti yang aku sama Mbak Dida tadi jelasin, caranya mudah banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham atau belum ngerti, boleh banget tanya di kolom komentar. Mumpung aku sama Mbak Dina, kita lagi sharing-sharing. Atau nanti juga bisa DM nih Mimin MNC Sekuritas. Kamu juga bisa menggunakan rekening MNC Gemesin sebagai langkah awal pilihan investasi saham kamu. Nah, kita lihat nih ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman MNC. Kak, promo traktor itu apa ya? Oh, seperti yang tadi dong, traktir investor. Buka ya Kak website MNC di www.mncsekuritas.id. Nah, terus ada yang nanya nih. Wah, dari Konita katanya, Mbak Dina boleh nggak sih tahu Mbak Dina udah berapa tahun bergabung di Kesatuan? Kalau Mbak Dinanya sendiri kan kalau tadi Kesatuan tuh galeri investasi di tahun berapa? Kalau ini Mbak Dina sendiri
setelah tergabung di Galeri Investasi Kesatuan atau di IBI Kesatuan tuh dari tahun berapa ya Mbak? Gitu. Dan awal mulanya apakah Mbak Dina lulus wisuda langsung di Kesatuan atau gimana? Boleh dong sharing-sharing ke kita. Kita mau kenal nih lebih dalam sama narasumber tamu spesial kita malam ini. Oke, untuk di kesatuan itu saya dari tahun 2015 gitu. Saya lulus dari kesatuan itu tahun 2014. Jadi selang 5 bulan dari saya wisuda itu saya masuk langsung gabung di kesatuan. Nah, gabungnya itu langsung ke Galeri Bursa Efeknya gitu. Jadi dari awal masuk sampai sekarang saya di Galeri Investasi gitu. Oh, dan Mbak Dina juga ini ya, dosen ya? Masih dosen lab gitu. Oh, dosen lab. Iya, tadi teman MSiers nih yang namanya Wanita ada yang mau tahu lebih dalam tentang Mbak Dina. Terus ini ada Mas Fahri katanya jadinya nggak perlu liatin ya Mbak belinya di harga berapa. Oh ini mungkin MNC gemesin ya Mbak. Terus yang penting Iya. konsisten beli saham di setiap bulannya dalam jangka panjang katanya gitu Mbak Dina. Iya gitu. Jadi kalau misalkan nabung saham sih lebih cenderung konsistensinya gitu setiap bulan gitu kan, nggak lihat harga ya gitu. Karena kan sistem yang nanti langsung membelikan sahamnya ya gitu. Jadi pada saat kalau misalkan kita belinya lagi di harga murah itu enak banget ya, berarti kan harganya lagi murah dan nanti pun sistemnya setiap bulan itu harganya itu bakal ke average gitu. Jadi bakal ke average nanti pada saat harga sahamnya naik kita juga udah mulai track profit. Jadi nanti harga sahamnya pun akan menyesuaikan gitu. Dan biasanya sih pengalaman saya juga udah berapa kali periode untuk nabung saham itu alhamdulillah sih gitu. Profitnya ada. Ada cuan ya Mbak Dina. Ada cuan gitu. Walaupun nggak kita pantengin terus setiap hari, tapi setiap kita transaksi pasti kan selalu ada report ya, walaupun masuk email gitu, walaupun kita bukan yang beli tapi nanti by system itu nanti pasti ada trade confirmation-nya dari MNC Sekuritas. Dan biasanya kalau misalkan kita telat nih, itu pasti ada pengingatnya di email gitu. Kalau kita belum nabung saham gitu, digemesin tuh pasti diingetin gitu kan. Dan informasinya pun lucu gitu kan, ada gambar pohon gemesinnya gitu. Emang Simbol bener gemesinnya konsepnya gemes ya Mbak. ya gemesin gitu kan. Jadi kita kalau misalkan lupa belum top up dana untuk saldo FDN-nya nanti diingetin gitu. Kamu belum nabung saham nih kayak gitu kan. Udah lewat berapa hari nih nanti diingetin kok sama sistemnya gitu. Itu sih untuk pengalaman dari yang pakai gemesin ya gitu untuk nabung saham gitu. Dan Iya bener murah banget juga nih. kalian mulai dari 100.000 pun tinggal nanti kita nentuin aja jumlah sahamnya, mau beli saham apa, kemudian mau di tanggal berapa gitu, tanggal berapa nanti pendebetannya gitu. Jangan khawatir kalau misalkan kelewat dari harga dari tanggal yang udah kita tentukan pun nanti sistem mau nungguin gitu sampai uang kita ada, nanti otomatis nanti tanggalnya pun biasanya berubah, yang tadinya misalkan kita tanggal 5 ternyata kita baru ada dananya itu di tanggal 15, nanti sistem bulan depan pun akan mulai pendebetannya di tanggal 15 gitu, tapi nggak ke tanggal 5 lagi gitu. Itu pengalaman saya sih untuk yang rekening gemesin gitu. Jadi auto debit gitu ya Mbak. Wah, auto debit saham itu gampang banget kalau untuk auto debit. Jadi kita dan MNC pun pasti dari sistemnya pun ngingetin untuk kita nabung saham. Karena kan Dan udah dibentuk untuk untuk nabung saham. Jadi kalau kita lupa tuh pasti ada yang ngingetin gitu. betul, sistemnya setia banget buat selalu nunggu dan selalu ngingetin ya Mbak. Iya. Betul, aku setuju nih sama Mbak Dina. Nah, teman-teman MSiers di sini yang udah bergabung bersama aku dan Mbak Dina, kalian ada juga nggak yang udah buka akun atau udah nabung nih di Gemesin? Boleh banget komen, sharing. Jadi kan nanti yang join bisa sambil sharing-sharing bareng ya di sini. Oh, Mbak Dina ada yang Boleh. nanya nih, gimana Ya. caranya dari Kakak Sri, waktu awal mulanya Mbak Dina nabung saham Gemesin? Boleh dong Mbak dijelasin tentang prosesnya, alur pendaftarannya, gitu.
Oh, oke. Jadi untuk pendaftaran Gemesin awal mulanya itu kan sebelumnya aku tuh udah punya rekening RDN rekening efek gitu di MNC Sekuritas. Nah, ternyata MNC Sekuritas itu mulai mengeluarkan produk baru yang namanya Gemar Menabung Saham Indonesia, yaitu Gemesin. Nah, gitu awal mulanya Gemesin. Oh, ini kan penasaran Gemesin tuh seperti apa sih gitu kan, kita suka coba-coba Iya, nih ya gitu, Gemesin tuh awalnya gimana sih. Tanya juga kan ke Pak Andri, model iya. Gemesin ini seperti apa yang dijelaskan, yang tadi saya jelaskan, Pak Andri juga ngejelasin seperti itu, sistemnya auto debit Mbak Dina, nanti kayak gini-gini gitu. Hmm, Dan kan kita juga kerjanya di galeri investasi gitu kan. Kalau misalkan kita iya. nggak tahu gemesin itu apa, kan kita nggak bisa ngejelasin ya ke calon nasabah itu apa sih itu gemesin gitu kan. Sistemnya seperti apa gitu, pola pendebetannya seperti apa. Kalau kita sendiri belum nyoba gitu gemesin itu seperti apa. Jadi dari situ mulailah coba deh buka rekening gemesin kan, karena udah punya rekening sebelumnya. Hmm. Jadi tinggal nambah satu formulir lagi kan untuk pembukaan rekening gemesinnya gitu. Dari situ mulai mulai gemesin, kita coba satu periode dulu dari satu saham, cuman pengen cek doang nih sebenarnya kan gitu. Bisa nggak sih kita konsisten nabung saham itu seperti apa gitu kan. Coba dulu, kita coba trial lah istilahnya, tiap bulan saya cuman debit itu pendebetannya mintanya 100.000, bener itu minim 100.000. Waktu itu beli saham WSBP gitu, WSBP gitu, karena kan masih harga 200 atau 300 tuh di situ kan, terjangkau lah uang 100.000 kan ya untuk beli beberapa lot WSBP gitu kan. Nah dari situ saya lihat, perhatiin, oh ini ke debit, oh ya ini ke debit gitu. Nah pengen nyoba gitu kan, ngetes lagi nih, bisa kalau telat gimana ya, coba diemin gitu kan, pernah nggak juga terus diemin kayak gimana gitu kan. Ternyata ya itu, kita tiap hari dapat email untuk ngingetin kalau kita belum nabung saham di bulan ini gitu kan. Ayo nabung kayak gitu kan. Nah ternyata pas udah saya bayar, dan benar kata Pak Andri atau dari tim galeri MNC ngejelasinnya sama. Jadi sistemnya nanti auto debitnya tanggalnya pun bakal berubah dari tanggal yang udah kita tentuin gitu. Jadi menyesuaikan dengan tanggal terakhir pembayaran kita. Nah dari situ udah mulai sampailah habis satu periode itu kan 12 kali ya gitu kan, 12 kali pendebetan. 12 kali pendapatan di situ selesai lah. Nanti ada ucapan selamat juga dari yang boneka gemesinnya itu di email. Nanti kita udah nabung saham selama satu periode gitu. Nah dari situ saya lanjut lagi tapi dengan saham yang berbeda gitu. Dan sampai sekarang pun masih nabung saham di gemesin gitu. Sinabung. Itu Nah, sih awal mulanya seperti itu gitu. kalau Mbak Dina sendiri nih prefer nabungnya di saham sektor apa sih? Kalau dari Mbak Dina Sektornya sendiri? lebih apa ya? Kalau aku sih macam-macam, campur-campur, kadang di properti, kadang di finance, kadang di tambang gitu. Gimana dari beritanya aja gitu kan, sering baca-baca juga dari rekomendasi dari analis-analis, proyeksi ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi karena kan untuk nabung saham ini kan untuk jangka panjang. Jadi paling lebih cenderung lihat ke situ, baca-baca rekomendasi dari analis-analis gitu kan, prospek ke depannya seperti apa, market update-nya seperti apa gitu. Dari situ sih biasanya. Jadi yang booming lagi sektor mana nih gitu kan. Biasanya nanti saya coba cari lagi perusahaan mana yang saya kenal gitu. Balik lagi, walaupun nanti analis, oh kelihatannya tahun ini sektornya sektor finance deh yang lagi booming gitu kan. Karena ada beberapa kebijakan ini biasanya kan dijelasin kayak gitu. Nanti tinggal saya lihat lagi gitu kan, perusahaan mana nih yang kita kenal nih, lihat lagi dari sisi fundamentalnya seperti apa. Dan nanti kira-kira ya kalau misalkan teman-teman di sini bisa teknikal kan pasti tahu timingnya ke depannya seperti apa gitu, pergerakan harganya, historikalnya gitu sih. Paling gitu. Jadi macam-macam gimana dari rekomendasi sahamnya gitu. Dan untuk fleksibelnya lagi tadi yang dari gemesin ini, kita walaupun kita satu periode itu kita bisa ganti saham ya. Iya. Kan dari awal kita beli sahamnya, misalkan contoh kita beli Astra nih, ASII, kita baru nabung ternyata baru 2 bulan gitu atau 3 bulan, ternyata pas di tengah-tengah kita mau ganti
tabungan saham kita, bisa itu diganti nanti, tinggal isi form perubahan data gitu. Betul, Gitu betul. sih. Jadi ini Berarti bener fleksibel banget gitu. bener banget. Berarti balik lagi kalau Mbak Dina milih saham sektor apa tuh, kenali dulu tetap teman-teman MSCers Coba perusahaannya, dikenalin tuh dulu ya, benar. Kinerja perusahaannya. perusahaannya, baik lagi pendapatan, laba gitu. Jadi analisa fundamental dan teknikal nih teman-teman. Teknikal dan fundamental. Iya. Yang bisa kita basicnya aja sih, basicnya dari fundamental sama teknikal sedikit-sedikit gitu, ditambah dengan kayak info-info dari analis, rajin-rajin juga baca berita tentang emiten, harus tahu emitennya seperti apa gitu, dan pasti biasanya ngelihat dari volume perdagangannya, dia transaksinya ada nggak gitu setiap harinya. Jangan sampai kita beli saham nggak tahu saham apa, kita lihat taunya volume perdagangannya ternyata nggak ada gitu, atau harganya flat gitu. Jadi hati-hati dalam memilih emiten untuk nabung saham gitu. Wah, bagus banget nih penjelasan Mbak Dina buat teman-teman yang mau mulai berinvestasi atau yang sudah berinvestasi. Bagi yang belum, aku ingetin lagi masih ada promo traktor dan gampang banget yang kayak tadi Mbak Dina jelasin, bisa di website atau full online. Nah, kalau misalkan teman-teman ikut program traktor, teman-teman jangan lupa masukin kode referralnya nih. Dan pas banget Mbak, ada yang nanya di MNC, di kolom komennya MNC nih, Kak, di pin komen itu ada kode referral. Gunanya buat apa ya? Nah, ini teman-teman, buat program traktor. Dan yang aku pin ini adalah kode referralnya Mbak Dina. Jadi teman-teman yang mau ikut program traktor ya Mbak, boleh banget nyantumin nih kode referralnya Mbak Dina, yaitu DNTPHP. DNTPHP. Gunanya buat bikin akun ya, betul Kak. Oh, yang bilang juga kenali sahamnya, tabung sahamnya. Betul ya Mbak, kita harus Ya, kenalan dulu ya. kenal dulu gitu. Karena kan kalau kita juga kalau ketemu sama orang kan pasti kenalan dulu ya, orangnya seperti apa, kayak gimana gitu kan. Istilahnya kalau beli beli saham itu kayak kita cari pacar aja kali ya. Kita sebutnya Betul. kayak kita tahu dulu orangnya kayak Benar. gimana. Jadi sama perusahaannya itu perusahaannya seperti apa gitu kan. Wah, dari apa kedepannya, prospek kedepannya seperti apa gitu kan ya, gitu kan. Kalau misalkan prospeknya bagus, oke kita lanjut, kalau enggak ya udah kita tinggal gitu. Seperti nyari jodoh ya Mbak. Dari jodoh gitu kan, Nah, kan cocok. jodoh-jodohan ya kalau kita pilih saham gitu. Betul, jodoh-jodohan nih teman-teman. Yuk yang mau nanya Hmm. lagi boleh banget. Kayaknya penjelasan Mbak Dina tuh jelas banget. Pasti teman-teman MSCers juga semakin paham dan tertarik nih, udah mulai tertarik ikut program traktor. Ayo banget teman-teman, karena masih ditunggu nih sampai tanggal 31 Juli 2021. Nantinya juga dapat e-voucher belanja senilai total 2 miliar. Lumayan banget kan teman-teman, dan jangan lupa masukin kode referralnya Mbak Dina yang tadi aku sebutin, DNT PHP. Nah, makasih banyak nih teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh banget loh. Kenalan sama Mbak Dinanya boleh nggak ya? Bisa aja ya Mbak, MS Years nih malam-malam. Boleh, Gitu. boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh teman-teman nanti tanya-tanya, sharing-sharing ya Mbak tentang saham, Boleh. terus gimana caranya mulai berinvestasi. Itu teman-teman, nggak terasa nih kita chit-chat ngobrol, waktunya udah mau hampir 1 jam loh Mbak Dina. Seru banget ya kali ini kita chit-chat serunya menemani teman-teman yang lagi beristirahat nih. Dan rame ya Mm-mm. MSir malam-malam udah sharing sama kita. MSir sudah pada makan atau belum nih? Nanti jangan sampai lupa makan. Sharing-sharing bareng kita. Terus sebelum kita akhiri live IG hari ini, mungkin ada pesan dari Mbak Dina yang ingin disampaikan ke MSCers yang udah setia banget nemenin kita dari awal live sampai akhir live malam ini. Oke, jadi yang mau saya sampaikan sih, kalau misalkan kalian mau coba untuk berinvestasi dengan nabung saham, silakan. Tapi ya itu, kenali dulu perusahaannya, emitennya seperti apa, gitu. Jangan kalian ikut-ikut temen atau apa nyari
asal beli gitu, jangan sampai kayak kita beli kucing dalam karung kalau untuk investasi gitu. Jadi kenali dulu perusahaannya, prospek kedepannya seperti apa, apalagi untuk nabung saham ya gitu kan. Lihat dulu pergerakan track record dari harga sahamnya, dilihat dari pergerakan chartnya, historikalnya seperti apa, kemudian jangan sampai kita ternyata kita ngelihat harga sahamnya murah gitu kan, harga sahamnya murah ternyata sahamnya tidur gitu. Jangan sampai kalian nanti bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi Betul. kenali dulu perusahaannya, sisihkan uangnya per bulannya untuk menabung saham dan mulai nabung saham dari sekarang. Itu sih pesannya. Betul, Mbak. Dan jangan ikut-ikutan teman ya, punya strategi juga ya, Mbak Tuh, ya. punya strategi sendiri. Karena kalau misalkan kita ngikutin teman, kita nggak tahu. Saya mulai atur strategi sendiri pada saat mengalami waktunya kita cut loss. Kok cut loss terus ya, ini kenapa dari pengalaman sih semuanya. Tapi nanti kalau kalian udah tahu, udah dapet feel-nya, biasanya sih dapet feel-nya gitu, dapet feel-nya kayak gimana, pasti udah tahu, kenalin. Kadang kalau kita udah kenal sama sahamnya, udah tahu pergerakan harga sahamnya sampai mana, harga tertingginya sampai berapa, harga terendahnya sampai berapa, itu kita lebih tahu. Nanti udah kayak feeling, oh waktunya kita beli nih, harganya udah segini nih, harga paling rendah nih gitu kan misalkan. Jadi biasanya nanti kita udah feel sendiri sih kalau kayak gitu. Jadi udah kenal, udah tahu apa ya, kayak track recordnya seperti apa. Oh kalau misalkan chartnya udah seperti ini, otomatis biasanya harganya bakal naik juga gitu. Gitu sih. Jadi pilih dulu, hati-hati dalam berinvestasi, jangan ikut-ikut temen gitu. Bikin strategi sendiri aja gitu. Punya catatan sendiri kalau misalkan kita mau mulai berinvestasi. Benar banget, Mbak Dina, tipsnya. Tuh langsung ada yang komen, habis ini mau belajar nabung saham. Boleh banget, Kak. Promo traktor masih Boleh, ada. Traktir investor sampai tanggal 31 Juli 2021. Boleh juga ya. cara Kalau tanya-tanya, cara membuka rekening saham di MNC Sekuritas. Pokoknya sangat mudah banget. Jangan lupa juga download aplikasi MNC Trade dan buka website MNC di www.mncsekuritas.id. Sharing malam ini tuh sangat-sangat seru ya, Mbak Dina. Ada juga nih yang ngomong mie ayam acil. Aku dari tadi penasaran, Mbak, mie ayam acil, mie ayam acil. Teman-teman MNCers nih pada komen mie ayam acil. Oh, ini yang di Pasaran iya. Gading ya, Mbak? Mie ayam acil itu deket kampusnya, Zahra. Jadi depan kampus ada mie Oh, ayam, namanya mie ayam acil. Gitu. iya dari tadi nih teman-teman MNCers sambil sharing-sharing, terus aduh pengen nabung saham nih tapi sambil makan mie ayam acil mungkin ya Mbak. Jadi sambil cek-cek kinerja perusahaan, kinerja keuangan, buka-buka laporan keuangan perusahaan sambil makan mie ayam kan lebih nikmat gitu ya. Hmm. Bener banget nih teman-teman, boleh banget pakai tips and trick dari Mbak Dina untuk mulai menabung saham. Terima kasih banyak nih Mbak Dina udah ngeluangin waktunya di malam hari ini. Mbak Zahra. Bergabung Makasih udah diundang juga. sama-sama udah bergabung nih di live IG MNC Sekuritas malam ini dengan teman-teman MNCers juga yang udah setia menemani pastinya. Jangan lupa nanti kita pasti akan sharing-sharing lagi ya Mbak Iya, pasti. di lain kesempatan. Betul. Terima kasih banyak buat Mbak Dina dan terima kasih juga kepada seluruh MNCers yang sudah setia nih menyaksikan live Instagram MNC Sekuritas malam ini. Sampai jumpa lagi di Genji berikutnya, edisi berikutnya, karena kita masih akan ada terus nih Mbak Dina live-live Instagram yang tentunya seru-seru banget. Jadi pantengin terus akun Instagram MNC Sekuritas ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih juga Terima Mbak kasih Dina. Zara. Terima kasih tim MNC. Sama-sama. Makasih ya Mbak Dina. Assalamualaikum. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam. Bye.